Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Zahra Rahmadita, NPM 234111011. Saya dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang FGD. Yang pertama, kita akan membahas definisi FGD. Jadi, FGD ini adalah metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan dalam riset pemasaran. Yang kedua, dengan menggunakan FGD dalam waktu relatif singkat, cepat, dapat digali mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan, permasalahan, dan harapan terhadap perubahan terkait permasalahan tertentu. Pengertian yang selanjutnya yaitu kelompok fokus adalah diskusi kelompok kecil yang dipandu oleh seorang pemimpin terlatih, digunakan untuk mempelajari lebih lanjut pendapat mengenai topik yang ditentukan, dan kemudian memandu tindakan di masa depan. Pembahasan yang selanjutnya itu saya akan memberitahu karakteristik pada FGD. Yang pertama, FGD diikuti oleh peserta yang idealnya berjumlah 7-11 orang. Yang kedua, peserta FGD terdiri dari orang-orang yang memiliki karakteristik serupa atau relatif homogen yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan, studi, dan proyek. Yang ketiga, FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan oleh karena itu diprioritaskan dalam proses tersebut. Yang keempat, FGD merupakan metode dan teknik pengumpulan data kualitatif. Yang kelima, pembahasan diarahkan dengan fokus yang jelas terhadap permasalahan atau topik yang dibicarakan dan dibicarakan bersama. Yang keenam, FGD sebaiknya dilaksanakan di tempat atau ruang yang netral, disesuaikan dengan pertimbangan utama agar peserta dapat leluasa dan tidak takut mengemukakan pendapat. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan kelompok fokus dengan kelompok biasa. Yang pertama, mereka fokus pada topik tertentu. Yang kedua, mereka mempunyai fasilitator yang terlatih. Yang ketiga, anggota kelompok didorong untuk berbicara secara terbuka mengenai pendapatnya dan memberikan tanggapan kepada anggota lain. Nah, mengapa sih FGD itu penting? FGD itu penting karena untuk merancang kuesioner survei. Yang kedua, mengembangkan hipotensi penelitian. Dan yang ketiga, mengumpulkan data kualitatif dalam kajian proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas cara melakukan FGD. Pada saat sebelum rapat, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, periksa kembali tujuan Anda. Yang kedua, pertimbangkan metode lain. Yang ketiga, temukan pemimpin yang baik. Yang keempat, temukan perekam. Yang kelima, putuskan siapa yang akan diundang. Yang keenam, putuskan tentang insentif. Yang ketujuh, putuskan rincian pertemuan. Yang kedelapan, siapkan pertanyaan Anda. Yang kesembilan, rekrut anggota Anda. Dan yang terakhir, tinjau kembali pengaturannya. Pada saat kelompok saling bertemu, yang harus dilakukan yang pertama yaitu terima kasih kepada orang yang telah datang. Yang kedua, tinjau maksud dan tujuan kelompok. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pertemuan akan berlangsung dan bagaimana anggota dapat berkontribusi. Yang keempat, atur suasana dengan mengajukan pertanyaan pembuka dan pastikan semua pendapat mengenai pertanyaan tersebut didengar. Yang kelima, ajukan pertanyaan lebih lanjut dengan cara umum yang sama. Yang keenam, ketika semua pernyataan Anda telah dinyatakan, tanyakan apakah ada yang ingin memberikan komentar lain. Yang ketujuh, beritahukan kepada kelompok mengenai langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan apa yang dapat mereka harapkan terjadi saat ini. Yang kedelapan, berterima kasih kepada kelompok yang atas kedatangannya. Cara setelah pertemuan FGD selesai yang harus dilakukan yang pertama, membuat transkrip atau ringkasan tertulis pertemuan. Yang kedua, periksa data untuk mencari pola, tema, pertanyaan baru, dan kesimpulan. Yang ketiga, bagikan hasilnya kepada kelompok. Dan yang terakhir, gunakan hasilnya. Pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kelemahan FGD. Yang pertama, sinergisme.
Suatu kelompok mampu menghasilkan informasi, gagasan, dan pandangan yang lebih luas. Yang kedua, komentar yang diperoleh secara acak dari peserta dapat memacu reaksi berantai, tanggapan yang beragam, dan sangat mungkin melahirkan ide-ide baru. Yang ketiga, pengalaman diskusi kelompok sebagai suatu yang menyenangkan dan lebih mendorong masyarakat untuk ikut serta mengeluarkan pendapat. Yang keempat, individu biasanya merasa lebih aman, bebas, dan leluasa untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya dibandingkan jika secara individu mereka mungkin merasa khawatir. Selanjutnya, kelemahan atau kekurangannya. Yang pertama, karena dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, FGD sering digunakan oleh pengambilan keputusan untuk mendukung dugaan atau pendapat pengambilan keputusan. Personalnya, sejauh mana FGD tersebut dilaksanakan sesuai prinsip dan prosedur yang benar. Yang kedua, teknik FGD mudah diterapkan, namun sulit dalam menginterpretasikan data. Yang ketiga, FGD hanya sebatas untuk dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam dari individu yang mungkin diperlukan. Sebab FGD terbatas waktu dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat. Untuk itu, FGD ini tidak boleh bertentangan dengan metode lain, namun harus dipandang saling melengkapi.